Halo semuanya, untuk memenuhi tugas dari Bapak Kromulibat dalam bidang mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, saya akan mempresentasikan apa itu reksadana. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya mahasiswa dari Quikian GIB, nama saya Devin Vario, di jurusan akuntansi dengan NIM 391-89053. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 tentang pasar modal, wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian diinvestasikan dalam sebuah portofolio efek, atau dengan kata lain, reksadana adalah produk keuangan di mana kita dan orang lain mengumpulkan dana kita menjadi satu kepada pihak lain, yaitu perusahaan yang menjadi manajer investasi di investasi portofolio efek. Contohnya adalah yang pertama adalah saham. Saham, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah surat bukti kepemilikan bagian modal pesuruhan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Selainkan, menurut otoritas jasa keuangan, saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal dalam suatu perusahaan terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal itu sendiri, yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Maka, secara garis besar, saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas bagian aset perusahaan tersebut. Sebagai contoh, jika perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dan seseorang memiliki 200 lembar saham di perusahaan tersebut, maka orang tersebut sebenarnya memiliki 20% kepemilikan aset di perusahaan tersebut. Pemegang saham mayoritas akan memiliki hak kendali atas suatu perusahaan. Di dalam saham tersendiri, terdapat dua jenis saham. Yang pertama, saham biasa, dan yang kedua adalah saham preferred. Pada umumnya, saham biasa merupakan hak atas kepemilikan saham untuk memberikan suara pada suatu pengambilan keputusan. Pemilik saham juga mendapatkan prioritas untuk didahulukan ketika menerbitkan saham baru. Yang kedua, saham preferred. Saham preferred adalah pada umumnya tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk memberikan suara saat pengambilan keputusan. Namun, pemegang saham mendapatkan prioritas yang lebih tinggi terhadap aset dan penghasilan tersebut. Misalnya, pemegang saham preferred akan mendapatkan dividen lebih dulu dibanding pemegang saham biasa. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat utang berjangka lebih dari 1 tahun dan bersuku bunga tertentu, dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutupi pembiayaan suatu perusahaan. Sedangkan menurut otoritas jasa keuangan, obligasi adalah dokumen bermaterai yang menyatakan bahwa penerbitnya akan membayar kembali utang pokoknya pada waktu tertentu dan secara berkala akan membayar kupon kepada pemegang obligasi. Biasanya, obligasi diikat dengan suatu jaminan yang dapat dijual untuk melunasi klaim jika emiten gagal membayar kupon pada pokok saat jatuh tempo. Secara garis besar, obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi sendiri berisi tanggal jatuh tempo, pembayaran hutang, dan bunganya.
bunga yang dalam obligasi disebut kupon. Kupon tersebut wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Di Indonesia, tempo atau jangka waktu obligasi lamanya 1 hingga 10 tahun. Jadi, obligasi termasuk dalam surat utang jangka menengah panjang. Obligasi sendiri terdaftar dalam bursa efek seperti saham, suku, efek beragun aset, dan investasi real estate. Selain negara, obligasi juga bisa diterbitkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah pasar uang. Pasar uang, menurut Otoritas Jasa Keuangan, menyebut pasar uang sebagai pasar instrumen jangka panjang, jangka pendek, yang dapat dipindahtangankan misalnya seperti deposito euro-dolar, surat berharga, komersial atau commercial paper, dan treasury bills. Sementara menurut Wikipedia, menuliskan pasar uang sebagai tempat pertemuan yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dan dalam waktu jangka pendek. Atau secara garis besar, pasar uang bisa diartikan sebagai tempat yang bisa memberikan keuntungan meski risikonya besar. Komoditas yang diperjualbelikan cukup abstrak dengan harga yang cenderung tidak stabil. Di dalam pasar uang sendiri terdapat instrumen-instrumen yang mendukung adanya pasar uang seperti surat berharga pasar uang, sertifikat Bank Indonesia, deposito, promissory notes, treasury bills, bank acceptance, commercial paper, dan call money. Selanjutnya, manajer investasi. Apa sih manajer investasi itu? Manajer investasi itu adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor 10/POJK.04/2018 tentang penerapan tata kelola manajer investasi. Lalu, dari mana kita dapat membedakan manajer investasi yang baik dan yang kurang baik? Di sini kita dapat melihat dari 2 dokumen, yakni Fund Fact Sheet dan Prospektus. Dan bisa di-download juga dari tempat kita membeli reksadana atau website manajer investasinya langsung seperti bareksa.com atau Mandiri Investasi. Dari Fund Fact dan Prospektus, kita dapat tahu histori, kinerja manajer investasi, strategi manajer investasi, dan semua fee yang terkait dengan produk reksadana tersebut. Ya, selanjutnya, jenis-jenis reksadana. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumen investasinya dapat berupa time deposito atau deposito berjangka, certificate of deposit, sertifikat deposit, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Tujuannya jenis reksadana ini adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal yang memiliki resiko relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek utang dan obligasi. Tujuan dari reksadana pendanaan tetap ini adalah untuk menghasilkan suatu tingkat pengembalian yang stabil dengan resiko yang relatif besar dibandingkan reksadana pasar uang. Yang ketiga, reksadana campuran. Reksadana campuran adalah jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam suatu portofolio yang sangat bervariasi, dengan instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikomunikasikan dengan obligasi. Tujuan dari reksadana campuran ialah untuk pertumbuhan harga dan pendapatan pada perusahaan. Reksadana campuran ini memiliki risiko sangat bersifat moderat
dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana tetap. Yang keempat adalah reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuan dari reksadana saham ini adalah untuk pertumbuhan harga saham dan unit dalam jangka waktu panjang. Risiko dari reksadana saham ini lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang, reksadana pasar tetap, namun memiliki potensi tingkat pengambilan yang sangat tinggi. Selanjutnya, keuntungan investasi. Keuntungan investasi di dalam reksadana terdapat 3 keuntungan. Yang pertama, memiliki manajer investasi. Yang kedua, bisa beli di eceran. Yang ketiga, bisa dijual kapan saja. Memiliki manajer investasi. Apakah teman-teman tahu mengenai saham atau obligasi secara mendalam? Jikalau tidak, di reksadana ini kita memiliki keuntungan karena memilih seorang manajer investasi. Kita bisa menitipkan uang kita ke orang yang mengerti investasi dan dia yang akan mengembangkan uang kita. Yang kedua, bisa dibeli eceran. Dengan uang yang relatif kecil, kita bisa menanam modal. Contohnya 100.000, kita sudah dapat membeli reksadana. Coba kita bandingkan instrumen keuangan kalau kita beli sendiri. Deposito misalnya, kita harus menanamkan uang minimal 100 juta untuk bisa mendapatkan bunga yang sama dengan reksadana pasar uang. Yang kedua, obligasi minimal biasanya kita harus mempersiapkan 5 juta untuk bisa ikut dalam obligasi. Ketiga, saham minimal biasanya kita harus mempersiapkan minimal 1 lot atau 100 lembar saham dan harganya bisa sangat mahal. Ketiga, bisa dijual kapan saja. Ya betul, reksadana sendiri bisa dijual kapan saja tanpa ada tempo waktu seperti deposito, jadi kita dapat mencairkan reksadana kita kapanpun yang kita mau. Selanjutnya, kekurangan dari investasi reksadana. Yang pertama, adanya fee kepada manajer investasi. Jadi, karena ada perantara, kita harus membayar fee kepada manajer investasi tersebut. Biasanya terdapat 2 kali fee terjadi saat pembelian reksadana dan saat jual reksadana pada waktu beli. Biasanya kita dikenakan fee kurang lebih 1-3%. Sedangkan saat jual, kurang lebih 0,5% sampai 1%. Yang kedua, kinerja buruk. Manajer investasi juga bisa saja memberikan kinerja yang buruk, misalnya kinerjanya kalah dengan produk lain dengan manajer investasi sebelah, atau malah tidak memberikan hasil apapun karena memilih manajer investasi yang kurang berkomitmen pada visi dan misi awalnya. Jadi, apa itu reksadana? Kesimpulan dan sarannya, reksadana bisa menjadi pilihan bagi kita yang ingin memulai menginvestasikan uang kita tanpa harus mempelajari obligasi dan saham. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal yang kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif sangat kecil dan kemampuan yang menanggung risiko yang sedikit. Sebagai saran, kita harus mempertimbangkan dan mempelajari semua keunggulan serta kekurangan masing-masing jenis reksadana dan fee kepada manajer investasi yang kita pilih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.